Selamat malam Omania. Kita berjumpa lagi di Midnight Live. Hari ini hari Rabu. Rabu, rajin menabung. Jangan beli barang yang mahal, tabung dulu. Ntar kalau duitnya udah banyak, baru habis itu beli barang yang lebih mahal lagi. Sama aja ya. Kerja itu harus mati-matian, biar nggak mati. Di dalam tubuh yang muda terdapat pundak yang lansia. Pegel gendong satu kantor. Ya udah, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal isu ijazah palsu yang muncul lagi. Muncul terus, sudah kayak mantan, udah lupa, udah clear chat, tiba-tiba dia nge-like story. Kan jadi terngiang-ngiang gitu ya. Terngiang-ngiang. Kita balas aja pakai gombalan. Pakai ditanya lagi soal gombalan. Tahu nggak kalau kamu sama Hujan itu sama? Kok bisa? Sama-sama bikin nggak bisa kemana-mana. Bawa aja mau selimutan aja terus ya. Selimutan masing-masing. Di rumah masing-masing. Langsung senyum tuh kan. Tambahin lagi. Kamu jangan senyum terus. Soalnya senyummu seakan mengajak berumah tangga. Makin bingung kan? Tambah lagi. Habis 14 apa? 15. Salah. Lama bales ya? Bisa aja karet LPG. Di tengah masyarakat yang makin melek informasi, urusan ijazah, ramenya ngalahin gosip temen tongkrongan yang tiba-tiba udah jalan bareng sama atasan. Temen lo slow aja, tapi semuanya pada kepo. Pasti. Kantor apa lambe gacor nih? Ngerocos terus. Di setiap polemik ijazah asli atau palsu selalu ada cerita panjang yang seru. Entah itu perjalanan akademik atau dinamika politik. Yang lebih plot twist dari saldo penonton tengah bulan. Kebanyakan wishlist, saldo plot twist. Bisa aja saya. Fenomena dokumen asli atau palsu nggak sesimpel itu, Marimar. Cukup Nandito. Buat pejabat, keabsahan ijazah itu simbol integritas yang menentukan kepercayaan publik. Betul. Dan kali ini isu ijazah palsu nyasar ke nama Hakim Konstitusi Arsul Sani. Namanya muncul dalam laporan ke Bareskrim pada 14 November. Gelar doktoral yang dikantongi Arsul dari Collegium Humanum Warsaw Management University, Polandia, diragukan keasliannya. Udah menjabat jadi Hakim Konstitusi sejak Januari 2024. Lah kok baru sekarang dilaporin? Udah gitu salah tempat lapor. Harusnya lapor dulu ke Mahkamah Kehormatan Dewan, jangan langsung main polisi-polisian. Harusnya gitu. Kan jadi bertinggi-tinggi. Bertanya-tanya. Kok mendadak ijazah Arsul dipermasalahkan? Betul juga. Ini apa ada? Ada apa? Ada ini apa? Ada apa ini? Apa ada ini? Dan yang makin bikin miris adalah tuduhan keabsahan ijazah Arsul Sani muncul pas MK dapat banyak apresiasi dari publik. Karena sehari sebelum laporan soal ijazah Arsul masuk ke Bareskrim, yakni pada 13 November, MK mengetok putusan penting. Pas banget gak sih? MK lagi gacor langsung kena lapor. Yang berlalu Soba Abu Tor Monitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang my tua. My trip mantan hancur. Stop sudah, jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur. Skakmat selesai main catur.
Udahlah ya, kita fokus dulu ke isu ijazahnya. Jadi menanggapi laporan itu, pada Senin 17 November kemarin, Arsul Sani menyampaikan klarifikasinya. Bahkan dia menunjukkan dokumen ijazah asli disertasi yang ditulisnya hingga fotonya saat wisuda. Mantap tuh. Nah gini kan enak, langsung aja tunjukin beres. Iya, benar. Nggak pakai ribet, nggak pakai banyak syarat. Iya. Boleh dilihat, tapi nggak boleh difoto, nggak boleh direkam. Aduh, apa tuh? Itu ijazah penonton bioskop. Iya. Benar. Jangan salah memilah, memilih tontonan yang berguna. Tak semua itu baik untuk kita. Bioskop tuh. Berondong jagungnya 2 ya. Dipisah. Rasanya bang dipisah? Enggak, kucing lagi berantem pisahin. Arsul juga bilang bahwa saat wisuda kampusnya juga mengundang Ibu Dubes Indonesia di kota Warsawa, mendiang Anita Lydia Luhulima. Dalam klarifikasinya, Arsul Sani memaparkan perjalanannya menempuh pendidikan doktoral sejak 2011 hingga lulus 11 tahun kemudian pada Juni 2022 dan wisuda pada Maret 2023. Lama juga ya 11 tahun. Yang penting lulus dengan predikat cum laude. Mantap. Jangan sampai kuliahnya lama, lulusnya dapat predikat lower second class honors. Setara IPK 2, itu. Dijamin susah cari kerja. Bisa sih ya. Kan nggak perlu prestasi, yang penting ada koneksi. Jadi perjalanan doktoral Arsul mulai di 2011. Ia daftar di Professional Doctorate Program di Glasgow Caledonian University atau GCU di Skotlandia. Tahu nggak Skotlandia? Tahu penonton? Taunya slot aja dia. Di akhir 2012 tahap pertama beres dan ia udah terima transkrip. Lanjut ke proposal disertasi. Startnya jelas tuh. GCU itu kampus mentereng. Banyak yang rebutan beasiswa buat kuliah di situ. Udah kayak rebutan lahan makam di Jakarta. Tapi masuk tahun 2014, kuliah Arsul mulai kalah saing sama kesibukan politik. Soalnya dia resmi jadi anggota DPR periode 2014 hingga 2019. Alhasil Arsul cuti kuliah, disertasinya ikut ketunda. Ibarat lo lagi ngikutin drama Cina baru sampai part 2 tapi gebetan lo tiap hari ngajak jalan. Akhirnya kan ketinggalan episode. Mana pas anak orang kaya lagi milih binatang piaraan lagi. Dan di 2017 Arsul resmi nggak nerusin program doktoralnya di GCU. Intinya studinya bukan gagal, tapi udah capek sendiri, mau nerusin lagi dari part 3, tapi episodenya udah masuk part 1329. Pegel scrollnya tuh ya. Jempolnya bisa six pack tuh. 3 tahun kemudian, di Agustus 2020, Arsul mulai cari kampus yang bisa menerima transfer studi. Biar nggak harus ulang doktoral dari awal. Ternyata Collegium Humanum Warsaw Management University di Warsawa, Polandia bisa nerima transfernya. Ya udah, Arsul langsung daftar di program Doctor of Laws dengan skema by research. Ibarat main Mobile Legend ya. Rank udah mythic, skin udah ada tapi ganti HP. Bener tuh. Gak mau balik rank ayam alias warrior, mau ke mythic. Kudu push rank sambil begadang 7 hari 7 malam. Bisa, benar. Ujung-ujungnya ranknya stuck, tensinya naik. Balik lagi ke noob. Arsul juga bilang kalau sebelum daftar dia sudah melakukan verifikasi sana sini. Mulai dari cek database perguruan tinggi luar negeri milik Kemendikbud RI dan menemukan CHWMU ada dalam database Kemendikbud RI. Lanjut hubungi Kedubes Polandia di Jakarta yang membenarkan status kampus itu sebagai universitas terdaftar dan memiliki kerjasama global. Ya intinya kampusnya dicek dulu. Nggak kayak penonton. Lihat flash sale sepatu nggak pakai baca review langsung check out. Pas nyampe sepatu Barbie itu. Mana bayar pakai pinjol lagi. Kebanyakan wishlist gajinya plot twist.
Arsul Sani akhirnya lulus pada Juni 2022 dan diwisuda pada Maret 2023. Setelah mempertahankan disertasinya berjudul Re-examining the Considerations of National Security Interests and Human Rights Protection in Counter-Terrorism Legal Policy, a Case Study on Indonesia with Focus on Post-Bali Bombings Development. Panjang judulnya ya, udah jadi satu paragraf sendiri tuh. Paham nggak penonton? Paham? Apa artinya? Staycation aja yang diingat ya. Ada kata Balinya langsung pikirnya staycation. Gini nih kalau keseringan stay tapi jarang vacation. Dan hasil legalisasi ijazah itu kemudian digunakannya sebagai salah satu syarat administrasi saat mengikuti proses seleksi sebagai hakim MK di DPR RI. Lebih lanjut, waktu ditanya soal kampusnya yang di Warsawa, Arsul bilang kalau nama universitasnya sekarang udah ganti. Sekarang namanya jadi University of Business and Applied Sciences Varsovia. Tapi meski namanya udah ganti, Arsul ngaku gedung-gedung kampusnya masih ada sampai sekarang. Ibaratnya kayak temen yang gonta-ganti nomor HP, tapi orangnya ya tetap itu-itu juga. Kita kira jaringan teror, ternyata ternak buzzer. Ternak termul lagi. Termulia. Panjang umurnya setermulia. Buzzernya lagu ulang tahun. Nah, penjelasan akademiknya udah panjang lebar, tapi laporan dugaan ijazah palsu Arsul masih jalan. Jadi awalnya laporan itu dilayangkan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi atau AMPK pada Jumat 14 November lalu. Saat pelaporan ke Baris Krim Polri, pelapor menduga bahwa Arsul Sani menggunakan ijazah palsu. Menurut pelapor, salah satu bukti yang dijadikan landasan pelaporan adalah pemberitaan yang mengungkapkan adanya penyelidikan oleh Komisi Anti Korupsi di Polandia mengenai dugaan fraud yang terjadi di kampus tersebut. Nah, ini bukti yang dibawa pelapor cuma berita yang nyeritain kampusnya, bukan Arsulnya. Jadi kesannya kurang kuat. Iya, betul. Kayak lo tiba-tiba marah sama gebetan lo cuma perkara lihat instastory temennya. Iya, benar. Foto meja, kopinya 3, pakai caption nemenin dia yang lagi puyeng. Lo udah susun duluan. Overthinking, mikir ada orang ketiga. Padahal yang puyeng gebetan lo lagi stres ngurusin bucin cemburuan. Makanya pesen kopi 2. Kalau pesen martabak 2, rakus gebetan lo. Balik lagi, jadi Arsul bilang dia kurang mengikuti perkembangan kasus yang menerpa kampusnya. Tapi dia coba menjelaskan sedikit yang dia pahami. Arsul cerita kalau dia sempat baca berita dan kasus fraud itu terjadi 1,5 tahun setelah dia selesai studi. Rektor WMU ditahan oleh Komisi Anti Korupsi Polandia dengan tuduhan menyuap pejabat Kementerian Pendidikan Polandia untuk mendapatkan izin program eksekutif MBA itu. Meski sudah dijelaskan oleh Arsul, kasus dugaan ijazah palsu Arsul masih terus menggelinding. Karena kalau merinding lihat rekening. Udah tengah bulan soalnya. AMPK sebagai pelapor pada Senin 17 November giliran melaporkan sejumlah pihak di Komisi 3 DPR RI periode 2019 hingga 2024 ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. AMPK menduga Komisi 3 DPR RI telah lalai dalam melakukan fit and proper test saat Arsul Sani maju sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Saat melaporkan, AMPK membawa sejumlah bukti yang sama seperti sebelumnya. Dan laporan mereka diterima oleh MKD. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal bilang bahwa kita nggak perlu ahli gizi. Beda kasus ini ya. Beda kasus itu, udah klarifikasi itu. Orangnya sama soalnya. Jadi Cucun bilang pimpinan DPR akan meminta MKD buat mengecek laporan itu. Gimana, cocok? Udah kayak penonton. Pelapor ini orang-orang gigi, mau buktinya tipis tetap optimis. Nah kalau penonton gajinya tipis, kerjanya nggak habis-habis. Tapi tetap aja nggak pernah nangis. Iya dong. Ntar kalau nangis inget ingusnya jangan ditelen ya.
Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman sempat menyinggung perkara ini di dalam rapat Komisi 3 bersama pansel calon anggota Komisi Yudisial. Dalam rapat itu Habibur Rahman bilang kalau Komisi 3 nggak punya kemampuan untuk mengecek keaslian ijazah. Wait, tunggu dulu. Emang sih Komisi 3 nggak punya alat, nggak punya kemampuan. Tapi kan bisa menggandeng lembaga atau spesialis. Benar. Proyek jalan aja bisa gandeng subkon. Iya juga sih. Masa urusan verifikasi dokumen nggak bisa gandeng ahli? Nggak bisa apa nggak mau? Aduh. Ya udah tahu saya. Iya. Cubit nih. Pada akhirnya, polemik ijazah Arsul Sani bukan sekedar soal lembar dokumen dari universitas di luar negeri. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya verifikasi data, ketelitian lembaga negara, serta transparansi pejabat publik agar setiap proses berjalan tanpa keraguan. Betul. Di era informasi yang bergerak cepat, kebenaran bukan lagi cukup diklaim, tapi harus diuji, dibuktikan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Harus. Semua dinamika ini jadi pengingat bahwa integritas akademik itu fondasi yang gak bisa ditawar. Entah itu pejabat, lembaga, atau masyarakat. Dan kalau fondasi ini mulai goyah, kalau verifikasi cuma dianggap sebelah mata, dan kalau duga-menduga lebih kuat dari cek fakta, intinya kalau integritas terus goyang, maka jangan heran isu serupa akan terus datang. Betul. Masyarakat semakin bimbang dan kepercayaan perlahan bisa menghilang. Dan semua menghilang. Kayak judul lagunya Garasi itu. Betul. Judulnya bukan ya? Ya pokoknya begitulah ya. Tahu kan band Garasi kan? Semua karena cinta, ku menangis. Fedi Nuril akan hadir di Midnight Live. Dan semua menghilang. Oh itu baru ketemu saya nadanya tadi. Kebanyakan baca berita jadi lupa. Iya. Kami juga punya Ladies Night setelah satu ini. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.